siang malam. Ya, Iran kali ini nampaknya benar-benar sudah dalam mode perang panjang. Usai kematian pimpinan tertinggi Iran akibat serangan dari Amerika Israel, Iran benar-benar akan membalaskan dendamnya. Ratusan rudal serta ribuan drone langsung digencarkan untuk menghancurkan Israel. Sasaran dari rudal Iran kali ini adalah Tel Aviv. Nampak gedung-gedung tinggi di Tel Aviv hancur usai terkena rudal balistik dari Iran. Siang dan malam Israel dihujani rudal-rudal mematikan Iran tanpa henti. Sampai-sampai tentara dari Israel pun ketakutan karena rudal dari Iran yang terus menghantam Israel. Ada satu tentara wanita yang bahkan ketakutan, sampai-sampai berkata, "Please, stop, help." Yang artinya, tolong, berhenti. Hal itu menunjukkan jika saat ini Israel juga sudah ketakutan dengan serangan-serangan balasan dari Iran. Dan berikut ini adalah ulasan lengkapnya. Perang Iran versus Amerika Israel semakin membara. Iran dan Israel saling berbalas serangan dengan rudal-rudal mematikan mereka. Perang AS Israel versus Iran saat ini kian meluas, sampai-sampai negara Teluk pun terjebak di persimpangan. Ledakan rudal yang menghantam ibu kota dan kota-kota besar Teluk sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran telah mengguncang citra kawasan itu sebagai oase stabilitas di tengah Timur Tengah yang kerap dilanda konflik. Kini, negara-negara Teluk menghadapi pilihan yang disebut para analis sebagai mustahil, yakni membalas dan berisiko dipersepsikan berperang bersama Israel atau tetap pasif saat kota-kota mereka terbakar. Hingga saat ini, suara-suara dari dalam kawasan menyerukan penahanan diri. Mereka memperingatkan bahwa negara-negara Teluk tidak boleh terseret ke dalam perang yang tidak mereka inginkan dan tidak mereka anggap sebagai perang mereka. Mantan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, dalam unggahannya menegaskan bahwa negara-negara Dewan Kerjasama Teluk atau GCC tidak boleh terseret ke dalam konfrontasi langsung dengan Iran, meskipun Teheran melanggar kedaulatan negara-negara anggota Dewan dan merupakan pihak agresor. Serangan Iran terjadi sebagai balasan atas gempuran besar-besaran gabungan AS Israel yang dimulai Sabtu. Teheran kemudian membalas dengan rudal dan drone yang menargetkan Israel serta aset militer AS di seluruh kawasan Teluk. Sedikitnya 3 orang tewas di Uni Emirat Arab dengan setidaknya 58 orang terluka hingga Minggu malam. Rudal berikut puing-puingnya setelah dicegat, menghantam bangunan ikonik dan bandara di Dubai, gedung-gedung tinggi di Manama, serta bandara Kuwait. Asap juga terlihat membubung dari beberapa lingkungan di Doha. Arab Saudi menyatakan Iran juga menyerang Riyadh dan wilayah timurnya. Qatar melaporkan 16 orang terluka di wilayahnya, sementara 5 orang terluka di Oman, 32 di Kuwait, dan 4 di Bahrain. UEA bahkan menarik duta besarnya untuk Israel, sinyal tegas atas frustrasi negara-negara Teluk terhadap arah eskalasi konflik. Negara-negara Teluk disebut tidak menginginkan konfrontasi ini. Dalam beberapa pekan sebelum serangan, Oman memediasi perundingan tidak langsung antara Washington dan Teheran. Menteri Luar Negeri Oman, Badr bin Hamad Al-Busaidi, bahkan menyatakan perdamaian sudah dalam jangkauan setelah Iran sepakat tidak akan menimbun uranium yang diperkaya dan akan mengencerkan secara drastis cadangan yang ada. Namun, hanya beberapa jam kemudian, AS dan Israel meluncurkan rudal. Kekhawatiran paling mendesak bagi para pemimpin Teluk saat ini adalah potensi serangan terhadap infrastruktur vital, yakni jaringan listrik, fasilitas desalinasi air, dan instalasi energi. Sementara itu, Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa serangan rudal mereka telah menargetkan kantor Perdana Menteri Israel. Pemimpin Teluk saat ini adalah potensi serangan terhadap infrastruktur vital, yakni jaringan listrik, fasilitas desalinasi air, dan instalasi energi.
Sementara itu, Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa serangan rudal mereka telah menargetkan kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan markas Komandan Angkatan Udara Israel. Disebutkan bahwa rudal balistik Kheibar digunakan dalam serangan tersebut. Kantor Perdana Menteri Kriminal Rezim Zionis dan markas Komandan Angkatan Udara rezim tersebut menjadi sasaran, ujar Garda Revolusi Iran. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai dampak serangan tersebut. Rudal Kheibar pertama kali diluncurkan tahun 2022. Jangkauan dan akurasinya menarik perhatian para pejabat keamanan nasional di Eropa dan Israel, serta para ahli yang memantau kemajuan teknologi militer Iran. Media New York Times melaporkan, Kheibar berbahan bakar padat dan dilengkapi sistem panduan canggih untuk mengenai target. Rudal itu memiliki jangkauan 1.450 km. Itu berarti rudal tersebut memang bisa menjangkau Israel jika ditembakkan dari Iran. Namun, yang membuatnya menonjol dibanding senjata Iran lainnya adalah hulu ledaknya mampu bermanuver untuk menghindari setidaknya beberapa sistem pertahanan udara tradisional. Tak hanya kantor Perdana Menteri Israel, daerah Israel lainnya juga tak luput dari gempuran brutal rudal-rudal Iran. Siang dan malam rudal Iran tak henti-hentinya terus menghancurkan Israel. Hal itu dilakukan juga sebab balas dendam atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran akibat serangan AS Israel. Iran pun bersumpah untuk membalas dendam dan membuat Israel seperti neraka. Bahkan ada satu momen ketika tentara Israel sampai ketakutan dan memohon agar Iran menghentikan serangannya. Nampak tentara wanita Israel sampai mengatakan, "Please stop, help." Yang artinya, tolong berhenti, tolong. Tidak akan berhenti menghancurkan Israel. Ya, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, unit elit angkatan bersenjata Iran, menegaskan musuh-musuh Iran tidak akan lagi merasa aman dimanapun setelah tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Musuh harus tahu bahwa hari-hari bahagia mereka telah berakhir dan mereka tidak akan lagi aman dimanapun di dunia, bahkan di rumah mereka sendiri. Demikian pernyataan IRGC, seperti dikutip kantor berita ISNA. IRGC menambahkan Iran akan terus melawan Israel dengan segenap kekuatannya hingga mencapai kemenangan. Tak hanya itu, Ketua Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran atau SNSCE, Ali Larijani, mengatakan Iran tidak memulai perang saat ini, tetapi tetap sepenuhnya siap untuk mempertahankan konflik jangka panjang, tidak seperti Amerika Serikat. Ketua Dewan Keamanan itu berjanji bahwa Iran akan dengan gigih membela diri dan peradabannya yang berusia 6.000 tahun tanpa mempedulikan harga apapun, dan berjanji bahwa musuh akan menyesali kesalahan perhitungan mereka. Iran tidak seperti Amerika Serikat telah mempersiapkan diri untuk perang yang panjang. Seperti dalam 300 tahun terakhir, Iran tidak memulai perang ini, angkatan bersenjata kita yang gagah berani tidak terlibat dalam satu pun operasi ofensif. Hanya bertindak untuk membela diri, kata Larijani dilansir media Iran, Press TV. Sementara, Bulan Sabit Merah Iran menyatakan jumlah korban tewas akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel sejak Sabtu meningkat menjadi 555 orang. Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita Fars, disebutkan bahwa serangan gabungan tersebut menargetkan 131 kawasan permukiman di seluruh Iran. Pernyataan itu mengonfirmasi 555 korban jiwa, namun tidak merinci jumlah korban luka. Data korban terakhir yang diumumkan Bulan Sabit Merah Iran pada Sabtu mencatat 201 orang tewas dan 747 orang luka-luka. Israel yang mulai duluan, tapi mereka sendiri yang sekarang ketakutan.